Perkenalkan, nama saya Ikro Nuriman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang dibimbing oleh fasilitator Ibu Josefa Ratnawati Indrapong dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Abdul Karim. Semua pengetahuan terhubung di semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Oder Heidi. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson tahun 2001 pada halaman 5, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi dikatakan sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi lain. Pertama, menentukan dan memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Hanya tentang kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, melakukan asesmen pembelajaran yang berkelanjutan. Dan yang kelima, melaksanakan pengelolaan kelas yang efektif sehingga tercipta lingkungan belajar yang nyaman untuk murid belajar. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Untuk aspek pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu usaha yang dilakukan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui, serta untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Aspek kedua, minat belajar murid, yaitu usaha guru dalam memberikan pilihan pada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Aspek ketiga, profil belajar murid, yang merupakan usaha guru untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien yang bergantung dari belajar, pengaruh budaya, gaya belajar,
dan kecerdasan majelis. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara ini. Pertama, tentunya mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melaksanakan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rawat murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif ataupun sumatif dan diagnostik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi yang tepat, antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, yaitu dengan mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan belajar murid, antara lain kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar muridnya. Berikutnya, diferensiasi proses, di mana guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Berikutnya, diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan produk yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan produk dari hasil belajar murid dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Nah, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah menuntun segala kebutuhan kodrat yang ada pada anak-anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan untuk modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berjatuh. Maka kesimpulannya, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Modul 2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam proses menuntut, guru harus selalu berpikir apa yang murid butuhkan
dan apa yang bisa dilakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga kesimpulan keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus berpihak pada murid, efektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan IA, inquiry apresiatif, melalui tahapan bagian, yaitu B-nya, buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. A-nya, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. B, gali mimpi tentang kondisi yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. C, jabarkan 3 strategi diferensiasi. A, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kan untuk modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Berikutnya, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Modul 1.4 tentang budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Dan untuk modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu yang disepakati bersama agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai
sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu seperti mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang berpihak pada murid. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi untuk modul 2.1. Semoga dapat bermanfaat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Salam dan bahagia. Saya Victor Riman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.